Tes, 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 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my YouTube channel. Shh, sebelum kalian simak videonya, jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa aktifin loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Ibu Adela Rizka, di mata pelajaran prakarya kelas 10. Kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu masih mengenai kerajinan yang terinspirasi dari budaya lokal non-benda. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai sistem produksinya saja ya. Ikuti terus videonya. Untuk tugas kalian pada minggu ini yaitu membuat suatu produk kerajinan yang terinspirasi dari budaya lokal non-benda. Nah, sebaiknya kalian menyimak dulu nih apa saja yang harus kalian cermati dan apa saja yang harus kalian lakukan nanti waktu pengerjaan tugasnya, agar kalian tidak keliru dan bingung dalam mengerjakan tugas tersebut. Yuk disimak dulu ya penjelasannya, jangan sampai di skip videonya. Nah, kita bahas dulu nih kerajinan. Sebenarnya apa sih kerajinan itu? Kerajinan itu adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangan dan membutuhkan keterampilan khusus. Dalam membuat suatu kerajinan, kita pasti memerlukan yang namanya alat dan bahan. Nah, kita pelajari dulu nih jenis dan karakteristik dari alat dan bahan kerajinan. Yang pertama kita bahas jenis dan karakteristik dari bahan kerajinan. Jenis dan karakteristik bahan kerajinan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada berdasarkan sifat bahan dan berdasarkan sumber asalnya. Nah, berdasarkan sifat bahan kerajinan itu dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ada bahan kerajinan lunak, bahan semi keras, dan bahan keras. Bahan lunak yaitu contohnya tanah liat, sedangkan bahan semi keras contohnya ada gabus, kain, dan lain-lain. Sedangkan bahan keras yaitu ada kayu, rotan, batu, dan bahan-bahan lain yang bersifat keras. Jadi nanti kalian bisa nih memakai salah satu jenis dari bahan-bahan yang udah Ibu sebutkan tadi. Atau bisa juga kalian kombinasikan ya sesuai dengan kebutuhan dan kerajinan apa yang kalian buat. Jadi ini menurut sifat bahannya, ada yang lunak, semi keras, dan keras. Lalu berdasarkan sumber asalnya, nah bahan kerajinan itu dibagi menjadi dua, ada yang namanya bahan alami dan bahan buatan. Nah, bahan alami tentu saja bahan yang didapat dari alam ya, atau dari bumi. Jadi kita tinggal mengambilnya dari alam, contohnya kayu atau batu. Sedangkan bahan buatan itu apa sih? Nah, bahan buatan itu adalah bahan yang terbuat dari reaksi kimia dan bukan berasal dari alam. Contohnya saja di gambar ini yaitu ada plastik dan pipa. Plastik dan pipa itu kan kita buat dari reaksi kimia, bukan dari alam. Selanjutnya kita beralih membahas jenis dan karakteristik dari alat kerajinan. Secara umum, ada 6 jenis alat yang digunakan dalam kerajinan berdasarkan karakteristiknya, yaitu di sini ada alat pemotong, alat pemukul, alat perekat, alat jahit, alat pemahat, dan alat pengukur. Tidak semua alat ini digunakan dalam membuat suatu produk kerajinan. Terkadang hanya membutuhkan alat-alat tertentu sesuai dengan kerajinan apa yang mau kalian buat ya. Nah, kombinasi dari alat dan bahan kerajinan tadi itu sangat membantu untuk membuat suatu produk kerajinan. Jadi tidak mungkin dalam membuat produk kerajinan kita tidak membutuhkan yang namanya alat dan bahan, atau tidak mungkin kita hanya membutuhkan alat saja atau bahan saja, tapi kita butuh kedua-duanya. Kita butuh alat dan bahan. Lanjut kita bahas tentang teknik produksi kerajinan. Nah, teknik yang digunakan dalam kerajinan ada beberapa teknik dasar, yaitu ada teknik anyam, teknik ukir, teknik pahat, teknik cor, teknik batik, teknik tenun, dan sebagainya. Nah, dalam membuat kerajinan, teknik yang digunakan itu bisa satu atau lebih, atau bisa juga kalian kombinasikan nih dari teknik dasar yang sudah ada.
Dan tidak menutup kemungkinan juga jika kalian menggunakan teknik lain dalam membuat suatu kerajinan, atau kalian membuat atau menggunakan teknik-teknik baru yang kalian temukan sendiri untuk membuat kerajinan yang kalian inginkan. Jadi yang Ibu sebutkan tadi itu adalah beberapa contoh dari teknik dasar ya. Nah, tahapan produksi kerajinan. Nah, ini silahkan kalian perhatikan dengan baik nih ya, agar nanti kalian tuh nggak bingung mau buat kerajinan tuh mulainya dari mana ya. Nah, ini ada yang namanya tahap produksi kerajinan. Supaya kalian tidak bingung, kalian ikuti tahap ini dalam membuat tugas yang Ibu berikan tadi. Nah, ini kalian simak ya. Tahap pertama yaitu ada pencarian ide produk. Yang kedua membuat sketsa karya. Yang ketiga menyiapkan alat dan bahan. Lalu yang keempat membuat karya kerajinan. Dan yang terakhir mengevaluasi karya. Ini kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sebelum membuat kerajinan, kalian perlu dulu untuk mencari ide kerajinan. Ide kerajinan apa yang mau kalian buat? Mengenai tugas yang tadi Ibu berikan, itu kan kalian membuat suatu kerajinan yang terinspirasi dari budaya non-benda. Ingat ya, kata kuncinya kerajinan yang terinspirasi dari budaya non-benda. Maka ada beberapa pertanyaan di sini yang nantinya akan membantu kalian untuk menemukan ide kerajinan apa yang akan kalian buat. Yang pertama, budaya non-benda apa nih yang akan kalian jadikan inspirasi? Nah, yang kedua, produk kerajinan apa yang akan dibuat? Jadi kalian cari dulu budayanya apa, lalu kalian pikirkan kerajinan apa yang akan dibuat dari budaya yang telah kalian pilih itu. Ingat ya, budaya yang dipilih harus budaya non-benda. Lalu yang ketiga, apa fungsi dari produk kerajinan tersebut? Alat apa yang dibutuhkan? Bahan atau material apa saja yang akan dipakai? Lalu warna atau motifnya bagaimana? Adakah teknik tertentu yang digunakan? Lalu bagaimana proses pembuatannya? Dan siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Nah, beberapa pertanyaan yang telah Ibu sampaikan tadi itu bisa membantu kalian untuk menggali ide atau mencari ide sebelum kalian memulai membuat kerajinannya. Seperti itu. Nah, tahap yang kedua, setelah kalian udah dapat ide budaya apa dan kerajinan apa yang ingin kalian buat, kalian bisa menggambar sketsa. Menggambar sketsa ini artinya sketsa kasar, ya sebisa kalian lah membuat sketsanya. Jadi, membuat sketsa ini nanti akan membantu kalian untuk memvisualisasikan ide yang telah kalian temukan tadi. Maksudnya memvisualisasikan yaitu mendetailkan nih, gimana sih bentuknya, detailnya dari kerajinan yang ingin kalian buat, seperti itu. Nah, setelah kalian membuat sketsa, tahap selanjutnya kalian menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat produk kerajinan tersebut. Tadi kan di pas pencarian ide tuh udah ada tuh pertanyaan alat apa yang digunakan, bahan apa yang digunakan. Berarti kan kalian udah tahu nih alat dan bahan apa nih yang kalian butuhkan. Nah, tahap yang ketiga ini kalian menyiapkan alat dan bahannya. Selanjutnya, nah, ketika alat dan bahannya sudah siap, sketsanya sudah siap, kalian bisa memulai untuk membuat karya atau membuat kerajinan. Nah, pada saat membuat kerajinan ini, pastinya kan kalian udah tahu teknik apa yang akan digunakan, alat apa saja yang digunakan, dan bahan apa saja yang digunakan. Ketika semuanya sudah siap, kalian sudah boleh untuk memulai membuat karya atau produk kerajinan. Lalu pada tahap yang terakhir, yaitu mengevaluasi. Ketika kerajinan kalian sudah jadi nih kerajinannya, kalian tuh perlu yang namanya tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini sangat penting. Karena apa? Setelah produk kerajinannya itu jadi, itu harus kalian evaluasi. Kira-kira ada yang kurang nggak ya dari kerajinan kalian ini? Sudah sesuai belum dengan fungsi dan kegunaannya? Dan apakah sudah sesuai dengan ide yang udah kalian rencanakan di awal tadi? Nah, seperti itu. Jadi, itulah tahapan produksi kerajinan. Ada 5 tahapan. Ibu harap tahapan ini nanti kalian lakukan ketika membuat tugas produk kerajinan yang Ibu berikan tadi ya. Jadi, tidak asal-asalan dalam membuatnya. Nah, Ibu ingatkan lagi, jadi tugas kalian untuk minggu ini yaitu membuat kerajinan
yang terinspirasi dari budaya lokal non-benda. Waktu pengerjaannya 2 minggu dari hari ini ya. Jadi 2 minggu kemudian tugasnya akan dikumpulkan. Nah, ingat ya, kerajinannya kerajinan yang terinspirasi dari budaya lokal non-benda. Oke, Ibu ingatkan sekali lagi supaya kalian tidak keliru. Ingat, kerajinan yang kalian buat harus berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Seperti yang telah kalian lakukan di tugas minggu lalu itu, kan kalian udah menyebutkan budaya non-benda apa saja yang bisa dijadikan kerajinan dan kerajinannya bentuknya apa gitu kan, tugas minggu lalu. Nah, jadi mohon diperhatikan lagi, kerajinan yang kalian buat itu harus inspirasi dari budaya lokal non-benda. Kalau kalian lupa apa itu budaya lokal non-benda dan apa saja contohnya, kalian bisa tonton di video pembelajaran minggu lalu ya. Nanti Ibu akan selipkan linknya di description box. Nah, jangan sampai keliru ya. Budaya lokal non-benda itu budaya yang tidak ada wujudnya, namun bisa kita lihat. Supaya lebih mudah, ini Ibu contohkan kembali untuk menemukan ide kerajinannya. Kalian harus pilih salah satu jenis budaya lokal non-benda. Seperti contoh berikut ini, yang telah Ibu sebutkan minggu lalu, inspirasi yang Ibu pilih yaitu tari tradisional. Jadi budaya lokal non-benda yang Ibu pilih yaitu tari tradisional. Nah, tari tradisional apa? Ibu pilih tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat, di mana ciri khas tari jaipong ini yaitu gerakannya yang lincah, lentur, dan melenggak-lenggok. Nah, dari inspirasi tari jaipong inilah kita pikirkan nih, kira-kira bisa dijadikan kerajinan apa ya inspirasi tari jaipong ini? Oh, ternyata bisa dibuat kaos atau tote bag yang dilukis atau disablon, depannya itu gambar penari jaipong dengan gaya khasnya tari jaipong itu. Ini bisa kalian lihat di gambar khas gaya tari jaipong. Nah, seperti itu. Contoh untuk menemukan ide dan peluang usaha. Jadi Ibu ulangi lagi, kalian mencari salah satu budaya lokal non-benda, lalu jenis budaya lokal non-bendanya apa, dan kalian pikirkan kerajinan apa yang bisa dibuat dari budaya lokal non-benda tersebut, seperti yang udah Ibu sebutkan tadi. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini tuh bisa disesuaikan dengan apa yang kalian bisa buat, jadi nggak serumit apa yang kalian pikirkan. Cuman usahakanlah kalian itu buat produk yang semudah mungkin, tapi harus ditekankan nih, mudah namun tidak asal-asalan dalam membuatnya, jadi perlu effort atau perlu usaha gitu. Walaupun kerajinannya mungkin sederhana ataupun tidak perfect, tapi setidaknya kalian tunjukkanlah usaha terbaik kalian. Nah, buatlah produk yang memang mudah kalian dapatkan, bahan-bahannya di sekitar kalian. Seperti itu ya, tidak mesti bahannya itu bahan yang mahal atau bagaimana, pokoknya semampu kalian saja. Tapi ingat, jangan asal-asalan ya dalam membuatnya. Nah, tugasnya itu kalian ambil 3 foto, jadi terdiri dari foto before, foto proses, dan foto afternya. Dimana ketentuan dari foto tersebut, foto before itu merupakan foto alat dan bahan kerajinan yang kalian gunakan, sedangkan foto proses itu adalah foto proses pengerjaan kerajinan pada saat kalian mengerjakan kerajinannya. Lalu foto afternya yaitu foto diri kalian bersama hasil kerajinannya. Usahakan wajahnya tampak jelas ya, jadi Ibu tahu nih hasil kerajinan yang telah kalian kerjakan dan juga Ibu bisa tampak wajah kalian, seperti itu. Nah, ketiga foto ini nanti kalian kirim melalui Classroom disertai dengan deskripsi produk kerajinan yang berupa nama dan fungsi dari kerajinan yang kalian buat. Lalu selanjutnya, kalian juga boleh mengirimkan video atau mengumpulkan video dengan durasi minimal 15 detik, maksimalnya 60 detik. Video ini adalah video kalian dari mulai awal hingga selesai membuat kerajinan. Nah, itu kan bisa dipercepat tuh. Pokoknya durasinya minimal 15, maksimal 60 detik. Nanti video tersebut kalian upload di TikTok kalian atau di Instagram kalian dan kirim linknya ke Classroom. Nah, untuk kalian yang mengerjakan video atau mengumpulkan video, nanti Ibu akan pilih beberapa yang terbaik dan yang terbaik itu nanti akan Ibu kasih nilai plus ya. Nah, seperti itu detail dari tugasnya.
Alhamdulillah, terima kasih telah menyimak video Ibu sampai selesai. Jika ada pertanyaan mengenai tugas atau materi, kalian bisa langsung personal chat ke Ibu atau kalian komen di bawah ini ya. Atau bisa juga kalian hubungi Ibu di Classroom. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Dukung terus channel ini ya dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya. See you on the next video.